Halo, gua Aca. Musik dan makan adalah bagian hidup gua. Selamat datang di teman makan Aswap. Selamat sore, ketemu lagi di teman makan edisi berbincang bersama teman, yaitu bersama Boy lagi, alias Hardianto. Hardianto. Harus banget ya ditanya nama Iya, aslinya. kan ya kalau gua Fadila Jaya Mahendra, Iya. dipanggil Aca. Nama lu masih enak, gue ada Yanto ya Enggak, gimana Hardianto. Jadi Boy, gimana tuh? Nah, gitu. Panjang ceritanya. Kita sikat coba. di sini nih. Iya dong. Boy itu nama dari ini Mas Aca. Kalau bokap gue cerita ya dulu, Iya. itu nama Boy itu ada sebelum gue lahir bahkan. Jadi masih Iya, nama Boy udah ada dari zaman dulu. Kagak maksudnya. Oh, iya. Maksudnya bokap gue tuh namain gue dari gue belum lahir. Jadi istilahnya Oh, gini. udah niat nih nanti Iya, kalau ini. jadi dulu kan masih belum ada apa namanya USG kan. Belum ketahuan nih cewek apa cowok gitu. Nah, bokap gue udah ngatain ini pokoknya kalau cowok panggilannya harus Boy. Kalau cewek panggilannya Neng. Oh. Apapun nanti nama yang dikasih nama dari siapapun itu pokoknya kakek panggilannya nenek. itu. Iya, biasa kan kakek nenek yang namain iki jorongnya ini gitu kan. Nah, akhirnya keluar cowok namanya Hardianto. Bokap gue manggilnya Boy terus. Oh, gitu. Makanya gue pas begitu masuk SD tuh absen kan. Hardianto. Lu ngomong dulu dah, gua makan dulu dah. Wah, anjir ya bener juga. Jangan lupa cabenya. Jadi Lu gue ganda dipanggil suri nih, absen Hardianto. Gue nggak maju karena gue pikir bukan Boy. nama gue, iya kan. Gue panggil Hardianto gitu. Akhirnya nyokap gue dari jendela dari luar ketok-ketok, oh, kamu Boy, ini nunjuk gitu. Gue bingung kan. Akhirnya nyokap gue masuk ke dalam, ini Bu, ini Hardianto. Gue kaget dong. Itu pertama kali gue tahu bahwa nama gue bukan Boy. Gue nangis di kelas langsung. Lu udah yakin dengan nama Iya, itu? nama gue harusnya kan dipanggil Boy gitu kan. Anjir Hardianto. Dan gue nggak tahu nama gue Hardianto. Gitu. Momennya kelas 1 SD men. Sedih nggak lu? Akhirnya tapi dari situ nggak apa-apa kata gurunya. Ini nama di absen aja di sekolah. Kamu panggilannya ya Boy. Teman-teman semua ini namanya Boy ya gitu. Akhirnya udah. Sampai sekarang tuh. Gitu. Nah, kalau lagi ini mana? Boy lagi itu dari zamannya Friendster. Friendster lu ngadepin lah ya. Friendster. Oke, ya. Iya, Friendster. Friendster tuh gue udah pakai Boy lagi, Facebook pakai Boy lagi. Udah tuh dari itu ya? Iya. Makanya begitu ada Instagram, udahlah pakai ini aja. Untung belum ada yang pakai kan tuh Boy lagi. Karena gampang banget. Makanya gue bilang kopi Tejo apa cocok nih. Kopi ketemu kopi nih, benar. Udah gue bilang aja. Gue mau bikin kopi. Tato kopi. Gue mau tato air susah, tulisannya air, nggak lucu. Enggak, maksudnya gue. Tapi lu suka kopi nggak? Gue suka. Iya kan kita waktu itu pernah ngobrol tuh. Sehari lu bisa berapa? 7 kopi. Dulu 8 gelas tuh normal buat gue. Sekarang sih enggak segila itu lagi gue. Jangan segitu juga. Gue tuh, buat gue kopi tuh apa ya? Gue seneng banget ya ketika tuh kan kopi ya. Terus air mateng kan ditaruhin tuh. Itu baunya enak banget buat gue. Tapi gue pribadi ya Mas Aca, gue pun di rumah ya kalau bikin kopi. Karena gue kopi hitam gini jarang banget. Tapi terkadang gue bikin sendiri di rumah kopi hitam, air mendidih, gak gue minum. Jadi cuma gue cium. Lu ini berarti kalau gitu lu sajen lu. Dukun lu. Ini buat taruh tuh sajen. Tapi beneran. Nggak lu minum. Kadang nggak gue minum karena mungkin karena hari itu udah kebanyakan kopi gitu kan. Gue kan ngebatasin tuh. Oh, jadi lu ini ya. Pas bikin itu mendatangkan kesenangan sendiri buat lu. Nah, itu bener, dia. tos dulu. Iya kan? Dan gue pernah bikin itu di caption di Instagram gue. Apakah cuma gue doang? Apakah ini suatu keanehan buat gue gitu? Gue bikin kopi, gue seneng, gue nggak minum, gue cium bau-baunya doang. Situ bener. Gue tenang. Ternyata banyak yang jawab sama Mas Boy, sama gitu. Gue tuh kalau udah jadi nih kopi ya, gue ciumin banget lama, enak banget buat gue tuh. Dan lo harus bikin sendiri, bener kan? Itu dia. Apa ya? Logikanya gini selalu Mas Boy. Kalau kopi ini kalau kita bikin sendiri ya, pahit atau manisnya tuh kita juga yang minum. Jadi oke aja, semuanya oke. Ada rasa kebanggaan sendiri. Nah, itu dia. Karena teman-teman gue yang masih muda-muda lah ya di bawah gue gitu. Kayak gue. Gak jadi gue bahas lah. Mereka tuh nggak ngerasain apa yang kita rasakan gitu. Gue bikin aja Mas Boy, pasti gue minum gini segala macam gitu. Temen gue tuh ada barista yang bener-bener
lo pasti tahu lah ada barista sombong, ada barista biasa aja, barista nggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi kalau gue boleh, ini tiba-tiba gue dia kepikiran ya. Kalau gue tuh bukannya gue pengen gue berharap ya. Sebenarnya tuh menurut gue pengennya ya kalau ke tempat ada barista. Gue tuh berharap si barista itu seperti bartender kalau di tempat di bar. Bartender tuh oke. Kalau emang iya, misalkan misalkan lu nonton ini nggak tadi misalkan ada tadi lucu banget loh si siapa ada stand up comedy lucu banget. Oh iya tuh gue nonton misalkan jadi gitu ibaratnya. Mulai basa-basi. Iya, jadi gue pengennya gitu sih kalau gue, tapi gue nggak tahu ya. Beberapa barista kayak gitu. Tapi ada beberapa barista yang cuma ya kerjaan gue kan bikin kopi gitu doang. Nah, itu yang ya gue nggak suka sih seperti itu. Nah, gue mau nanya, ini kenapa gorengan Mas Aca? Daripada rebusan mau lu makan sabu-sabu susah nggak ada kompornya. Dulu kan makan sama lu Padang, ya kan? Makan goreng ini turun kelas momen nyore buat gua is fucking gorengan my friend. Oh true. Iya, ini yang gorengan manis, ini gorengan asin, itu. Cabai rawit, kopi hitam. Nah, Sore ini yang gue bilang sore, ya ini nyore nih begini nih. Gue balik nanya nih sekarang, kan tadi gue nanya tato kopi tuh, terus tato pertama lo apa? Dan kapan? Nggak tahu ya, mungkin udah pernah dibahas orang-orang, tapi gue belum tahu serius. Pertamanya tato di belakang, di tengah-tengah. Tulisan? Logo dari majalah. Hah? Logo dari majalah Punk, Proven Existence. Logonya itu Di punggung? Ya, itu gambar globe ya, bumi, ada burung merpatinya. Oke. Jadi artinya itu seperti bebas lah, bahwa kita bisa kemana aja, seperti burung, mau kalau ke negara mana aja. Bukan karena lo suka sama majalahnya? Suka. Langganan nggak? Waktu itu sempat langganan. Oh serius? Iya. Anjir. Gara-gara itu juga? Ya enggak, karena kan itu majalah punk banget lah. Jadi umur berapa kalau boleh tahu? Si majalah Proven Existence itu? Enggak, tato pertama lo itu? Ini gue lagi inget ya. Kalau nggak salah ya. Harusnya tahun 2000 ya. Apa 2000? Zaman kuliah berarti? Atau ya. udah lulus? Ya, enggak ya. Tapi emang dibolehin sama keluarga? Ya nggak ketahuan. Oh, nggak ketahuan, jadi gue nato di belakang. Begitu udah jadi, ya. baru ngomong? Nggak ngomong juga. Nggak ngomong juga? Terus gue nambah lagi di belakang gambar sayap. Karena ketutup baju. Ya, terus kan udah dalam hati gue, wah di belakang udah berapa tato, terus di dalam maksudnya di sini. Oh, ya. Udah nih gue udah deh. Gue pengen bilang aja nih, gue pengen come out aja sama bokap gue. Yeah. Gue cuma bilang doang waktu itu belum zamannya BBM, belum apalagi WhatsApp, jadi masih SMS. Oh lo by SMS? Gue cuma bilang, Pak, aku mau bikin tato ibu ya. Ibu gue meninggal tahun 98. Aku mau bikin tato ibu. Udah dia nggak jawab tuh, ya udah gue langsung bikin aja. Udah gue langsung bikin, gue pulang, gue nonton TV di ruang tengah. Bokap gue datang lihat, ini tatonya Pak, gue gituin ya, ini langsung. Bokap gue mirip juga ya. Oh malah begitu? Ya udah. Makanya udah nyambung kemana-mana tuh, udah bodo amat ya. Iya, soalnya gue pikir, udahlah, ya sekalian aja di sini gue bilang. Wow. Ya terus saudara-saudara nanya, wah ya ampun Aca tatonya, tapi mirip ya. Ya udah. Oke, gue akan menceritakan seingat gue nonton Fat Hormone itu, seingat gue ya. Correct me if I'm wrong. Di Parkit. Di Parkit tuh di Wahid Hashim ya, daerah Jakarta Pusat berarti ya. Yeah. Itu gue nonton, terus gue lihat nih, kan band panggil ya. Dalam hati gue, waduh, terus gue bercanda nih sama temen gue, ini band mau bawain Hello Card ya? Soalnya ada yang bawain, ada yang bawa biola, gue bilang, coba aja lihat dulu. Ya, gitu deh, kita lihat aja, gue bilang gitu. Maksudnya ketika lu memutuskan pakai biola tuh karena apa? Sebenarnya karena, bahkan kalau nggak salah ya, gue dulu itu memutuskan pakai biola, itu gue pribadi ya, gue nggak tahu ada band Yellow Card. Oh gitu. Itu Yellow Card itu kan band Amerika ya? Yeah. Tahu nggak gue pikir pertama kali dari Inggris? Karena gue rasa anak bola, kartu kuning gue pikir. Itu masuk banget sih Yellow Card ya, bola. Bilang, iya, nanti bukan. Enggak, karena gue pada saat itu gue juga nggak tahu ada Yellow Card kayaknya. Namanya begitu pakai biola, kita mikirnya, gue sih mikirnya, ini biar beda aja nih dari band punk lain istilahnya gitu. Ya udah di situ malah explore kan jadinya gitu. Jadi kalau boleh jujur,
Gue tuh dulu kan, ya kan kalau zaman dulu kan flyer itu kan tempelan ya. Iya, iya, Bukan dari handphone, bukan Nggak dari ada online tuh, nggak ada. tempelan. Gue baca nih nama-nama band yang bermain lah pada saat. Gue lupa acaranya di mana, tapi gue baca salah satu band itu gue sangat wow. Ibaratnya gue langsung baca tuh nama band itu. Karena pada saat gue ngerasa nggak tahu gue merasa terwakili atau merasa buat gue namanya bagus nih, Fat Hormones. Itu wah ini hormon gendut. Gue langsung mikirnya tuh gue terwakili nih. Gue langsung rasanya gitu. Jadi ketika lo bikin band lo itu Fat Hormone, itu yang ngasih nama lo siapa? Dulu gue. Wow. Karena pada dasarnya gini, kita tuh satu band itu suka banget musik punk, suka banget sama NoFX. Yeah. NoFX kan Fat Mike. bapaknya kan si Fat Mike kan. Oh, dari itu. Awalnya Fat dulu nih, Fat apa? Fat Hormone aja, karena kalau ditelisik lagi Fat Hormone itu ada di setiap orang gitu. Yeah. Orang mau kurus, mau gendut, mau apa, pasti orang bisa gemuk gitu nantinya. Nah, itu Fat Hormone tuh ada di jadi setiap ibarat dari Fat Mike plus lu mikir setiap orang bakal jadi setiap gitu. orang pasti punya Jadilah ini Fat gitu, Hormone. gitu, biar nyangkut istilahnya gitu. Oh Cocok gitu. di Tapi situ. pemilihannya buat gue tuh smart tuh. Lumayan ya? Iya, Lumayan. Masuk tuh. Itu tahun berapa ya Fat Hormone lu bikin waktu itu? 99. 99 ya? Wah. 99 terakhir manggung 2017 per 16 gitu. 2019. Dengan yang nilainya sama apa udah ganti? Dengan orang yang sama semua. Oh, Tapi iya? udah nggak pakai biola pas terakhir. Oh, karena si ganti. Shananya udah sibuk, akhirnya kita cuma berempat. Tapi apa nggak di biola aja gitu? Nggak ada biola dan nggak ada bass terakhir waktu itu. Oh gitu. Karena ya Iya, udah iya, punya iya, kesibukan masing-masing Iya, ya. iya, Lo iya. tau lah masalah-masalah. Oh gitu. Band-band zaman-zaman itu ya. Oh gitu. Ya Fat Hormone. Akhirnya sudah. Tapi emang oke, dari nama dari nama band iya Fat Hormone. Pemilihannya bagus buat gua. Lo pemilihan lagu aja lo bagus. Educated Fool. Oh ya tahu loh gitu ya. Itu buat gua pemilihan judul itu gitu Judulnya ya. catchy ya. Lumayan ya. Itu ya maksudnya gua kan ya nggak tahu, gua seneng gitu. Wow, Educated Fool. Ini kan ibaratnya bahasa Indonesia ini dongo tapi yang sekolah ibaratnya. Udah sekolah masih dongo. Orang udah sekolah ya. tinggi-tinggi tapi nggak ada. Iya, kok nggak ada masih attitude nah, itu istilahnya dia. gitu. Apa yang lu pelajarin ibaratnya gitu. Nah, itu dia. Jadi kan gue ngerasa ya Educated Fool tuh itu dia. Apa jangan-jangan nih orang nggak menjamin ya, even udah sekolah Iya, udah memang. kemana dan sekolah bagaimana tetap Kayak aja. sesimpel lu orang pinter atau orang kuliah tinggi, orang kaya segala macam. Tapi once lu udah buang sampah nggak ada nilainya kan. Buang sampah sembarangan Itu pasti dia. nggak ada Misalkan, nilainya wah gitu. Kan iya, itu gua banyak sekolah di luar banyak negeri, banget bla 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 gitu. dari SD sampai kuliah, dia tapi lu buang sampah. Buang sampah sembarangan gitu. Kayaknya Gila. kayak lu Itu gimana dia. sih gitu. Sekolah lu jauh-jauh nggak diajarin bagaimana gitu. Iya ya, iya itu dia tuh, itu dia. Karena kan dulu gue kalau bikin lagu di Fat Hormone ya karena emang dasarnya punk kan ngelawan lah istilahnya gitu kan. Kita komplain tapi ya ada sisi apa istilahnya nyinyirnya zaman dulu gitu ya. Udah bikin lagunya yang model-model gitu. Ada beberapa lagu yang benar-benar cinta-cintaan juga ada gitu. Tapi kan mostly gue pengen bikin tuh yang nyangkut di orang yang oh ini relate banget nih sama kita-kita gitu. Bahkan gue kepikiran pengen bikin band yang kayak Straight Answer gitu, yang hardcore, yang sebenarnya simple gitu, nggak terlalu. Enggak, kalau Strancer bukan masalah simpel. Kita nggak bisa mainin musik yang susah. Makanya kalau kata Fat Mike dulu bilangnya gini, great music played by bad musician. Oh, Wah, itu gue banget sebenarnya. emang buat gue paling jujur lagi. Iya memang. Itu udah paling Itu udah paling bener gitu loh. Karena kalau dengerin musik punk gitu, kalau lo udah istilahnya sering denger gitu, anjing ini enak banget ya. Tapi memang kalau lihat orang-orangnya, ya biasa banget gitu. Lo yang nggak musik, nggak musik gitu-gitu. Gitu. Walaupun emang nggak salah juga kalau lo bisa Itu dia, belut. makanya. Oh, iya. Tapi tetap nyemplung di punk ya nggak apa-apa juga gitu. Itu gue inget banget tuh si Fat Mike bilangnya kayak gitu. Great music played by bad musician. Wah, anjir. Gue langsung dulu mikir, ini gue banget nih gitu. Kadang kalau orang, iya bener, kalau orang yang mikir bahwa orang-orang kayak kita tuh yang oh lu brutal, lu preman, lu apa ya, mereka cuma nggak ngerti doang kalau menurut gue sih. Karena once lu udah dengerin lagunya, jangan ngelihat dari tampilan, urakan, tatoan, lamohak apa segala macam. Kan pang pemuda unik namun urakan. Woi segila. Kayak gue tahu dari Kasino tuh kalau. Jadi kalau semisal lu dengerin lagu-lagunya, kayak lagu lu deh gitu. Gue tuh jujur gue sering bilang sama lu kan, lagu lu tuh yang bikin gue bangun istilahnya, melek, bikin gue Ngaceng. ya, Iya, maksudnya maju ngaceng terus itu, gitu. iya. Iya, maksud gue yang orang jangan menyerah gitu. Nah, itu salah satu
beberapa lagu dari Step Answer yang bikin gue nggak mau nyerah gitu. Dia intinya ya udah gitu, kita bareng-bareng, kita maju terus. Ya gitu loh. Makanya kalau dibilang lu udah tua dengerinnya lagu kayak gini, ya ini orang bikin lagu ya orangnya udah tua aja. Itu omongan itu tuh yang buat gue, men lu udah tua, ini doang ya harus ngapain gue? Gitu Jadi membosankan seperti lu. Itu dia. Kan mereka berarti nggak ngerti doang, intinya kayak gitu. Enggak, gue sih juga ibaratnya ya enggak, akhirnya kalau jawaban yang sekarang yang buat gue adalah ya udah, lu di situ ya gue di sini nggak apa-apa kan. Makanya. Ya udah nanti kapan-kapan kita ngopi atau ketemu, ya kan, selalu aja, nggak gimana-gimana. Oke. Sebelum jadi boy lagi nih, belum era Instagram lah ya. Lu makanan apa sih yang ibaratnya, wah ini dia nih, selalu ibaratnya gue makan ini. Kalau dari yang paling simpel itu adalah tempe goreng, tempe telanjang. Tempe nggak pakai tepung ya. Langsung digoreng? Iya, langsung goreng pakai lu kayak Rian air Masif garam. lu. Iya, tempe. Dia total tempe dia. Pokoknya gue tempe, udah paling bener. Lu nggak mesti, aduh hari ini masak apa, mau daging tempe. apa. Tempe udah selesai. Gue bahkan seminggu, sebulan tempe doang, gue nggak akan bosen. Seriusan? Gue tim tempe banget Mas Aca. Nih ya, nih Mas Rian Eki Pradita, ini bener nih Mas. Ini temen lu nih Mas nih. Tempe Mas banget Boy. gue. Total tempe. Sumpah. Jadi si Mas Rian ini sama, dia juga bilang, Mas aku tiap hari harus ada tempe. Iya memang. Mau kapan, mau di mana, tempe pokoknya. Gue kalau udah buntu nih di rumah, tempe aja udah. Udah lu nggak usah ribet, gue nggak bakal marah lu kasih gue tempe gitu. Udah beneran. Itu coba lu bayangin nih, nasi anget, tempe goreng, tempe telanjang, sama sambal terasi. Jadi itu udah jadi. Lu piring lu gue giniin berantem pasti. Udah lagi enak-enaknya, aduh. Tapi bukan berarti gue nggak suka tahu, gue suka tahu. Kalau ada, gue makan, tapi kalau nggak ada gue nggak nyari. Intinya tempe, men. Gua tempe, ayo tahu kemon. Nah, iya, apalagi yang namanya nih yang di Jakarta menurut gua dulu banget ada. Sekarang udah dibilang punah. Namanya tempe gembus. Udah jarang itu sekarang. Udah gak kecuali di Jokal sana nyarinya Iya, di Jawa. tuh Di sini nggak ada udah. Kadang kalau gue pernah waktu itu nitip sama bini gue ya, tempe apa gembus. Gembus. Di mana nitipnya? Ada di tukang. Lu mesti bilang sama tukang sayur pagi ini dibawain. Gua mau. Besok atau gua mau. Tapi fix gua mau. Beda rasanya Mas Aca. Hah? Gua nggak tahu. Iya maksudnya mungkin karena tempe itu bikinnya di sini, mungkin kedelainya beda atau apa. Makanya kayak tadi lu bilang, yang enak di Jawa itu udah paling bener makan di sana. Kalau yang di sini gua ngerasanya beda. Aduh. Tempe gembus itu kan sebenarnya nih beda. Lu bikin tahu itu kan diremes-remes. Yeah. Udah kan netes. Hancurannya ya. Si sisanya itu ya itu digoreng. Itu digoreng. Wah, beda rasanya kalau di sini. gemes gua pecahin juga nih piringnya. Anjing, mana tempe gembus. Kan jadi inget tempe gembus dia. Asli, langsung panas gua kalau udah inget. Nggak ada soalnya. Makanya gua kalau ke Jawa Timur, entah ke Malang. Pasti nyari itu? Udah, itu nomor 1 udah tuh. Karena di sana tuh tersedia di tukang gorengan atau di pasar. Wah, tempe gembus udah ya. Udah gua kalau kata Cing Adul no debat gua langsung tempe gembus udah nggak pakai, udah buruan. Gue tungguin lah. Iya, gitu. buruan. Nah, kalau lu tim telur dadar apa telur mata sapi, telur ceplok? Gua fix total fucking ceplok gua. Wah, gila. Gua tim dadar, Bro. Lu dadar. Kali ini kita berbeda, Bro. Oke. Tapi gua makan, kalau ceplok gua makan. Gua ceplok all the way. Pasti ceplok. Kalau bener-bener milih, Mas Tim, mau diceplok apa dadar? Ceplok. Nah, ceplok tuh biasanya ada tim kepecah lagi tuh Mas Aca. Ada yang setengah matang. Setengah matang sama matang banget sampai angus. Gua angus enggak? Angus enggak? Gua angus enggak? Gua kalau Indomie goreng harus tempe ceplok angus. Harus loh. Harus ya. Kalau mie goreng ya, mie goreng Ini Indomie angusnya goreng. dalam artian lu goreng dengan api besar apa api lama gorengnya? Api lama kecil. sampai dia pinggirnya kering. Oke. Tengahnya matang, pinggirnya kering. Penyusut tuh ntar tuh. Iya. Iya. Nah, itu gua keras-kerasnya itu gua suka banget. tuh. Oh. Tapi kalau pakai nasi, tempe matang, telur matang aja. Wow. Tapi gua nggak yang setengah matang gitu, gua nggak suka gua. Waduh, gua kalau setengah matang agak biasa aja sih. Gua lebih seneng ke gua mau masih ada gitu tapi udah katakanlah 3/4 apa gimana, gua mau deh. Intinya telur Iya, ceplok tapi tergantung gua sih, gua moodnya juga. Iya. Tapi gua sih lebih ceplok gua. Tim Karena ceplok. kalau dadar, ya gua ceplok. Udah gitu aja deh. Iya, betul. Fix gua ceplok. Berarti kalau misalnya nggak ada ceplok, adanya dadar ya dimakan. Iya. Tapi kalau Gua nggak rewel gua. ditanya pasti mintanya ceplok Iya, gitu. nggak rewel gua. Tapi kalau ditanya ceplok, jelas. Iya, benar. Gitu. Ini pasti relate banget sama orang-orang nih. Pasti kalau di Iya. rumah kan Jadi lu dadar apa ceplok? tempe sama tahu. Nah, tempe atau tahu? Tempe atau tahu, dadar atau ceplok? Nah, gue nggak bisa dikombinasi tuh Mas Aca. Misalnya di rumah nih ada tempe Nah, sama dadar nih, misalnya gue Iya. suka dadar. Satu piring itu gue nggak bisa yang ada dadar ada tempe. Kalau tempe bingung tempe lu? aja. Lu bingung antara Bukan bingung, jadi aneh gitu, nggak enak. Jadi karena mood gua dua-duanya hilang. lu
Karena dua-duanya sebenarnya suka, tapi kayak aduh gitu. Gue tempe aja deh, dadar aja gitu. Kan ada orang beberapa yang wah daging, ini gitu. Gue nggak gitu, bener-bener yang tempe aja udah. Oh gitu. Nih, gue nanya lu sekarang pengalaman lu. Dengan adanya Instagram dan apa yang lu kerjakan selama ini, lu udah menjadi katakanlah duta Instagram ini udah berapa lama? Anjing, Iya bahasanya itu duta Instagram. Gue dari 2012, tapi gue kayak... Oke, berarti jalan tahun ke-8 ya? Udah 9 lah ya katakanlah. Hampir 9, tapi fokus di Instagram atau orang-orang tahu Boy lagi tuh di 2014-an lah. Awal mulanya, bahkan sampai si Instagramnya notice ada yang namanya Boy lagi itu 2014. Sampai dia kirim orang ke Jakarta mau ketemu Boy lagi itu 2014 awalnya. Itu orangnya datang dari Amerika? Amerika? Dari yang dikirim dari Jepang, dari Tokyo, karena dia ketua community manager Asia. Dia orang yang di Tokyo. Jepang apa orang Jepang? Orang Jepang. Jadi gue bener, sampai ibaratnya Instagram itu mengetahui ada orang bernama Boy lagi, dan lu ibaratnya oke nih kita harus ketemu orang ini dan atau bagaimana, itu gimana ceritanya? Dulu gue bikin ini Mas Aca, ada istilahnya anak-anak Instagram tuh Instamit. Kalau kita dulu taunya kopi darat. Oh iya. Nah gue bikin waktu itu yang datang tuh banyak banget dan mereka kaget. Lu ngomongin, sorry. Lu bilang untuk itu gimana? Di Instagram aja gue posting poster, kita akan ada Instamit hari ini jam segini di sini gitu, ketemuan. Nah dulu rekornya Instagram itu 150 orang. 150 orang? Paling banyak sedunia tuh dia 150 orang. Dia sampai announce ke orang-orang di Instagram. Ini gila nih. Itu di mana? Lupa 150 orang itu? Di Nicaragua atau di Amerika Latin sana. Itu 150 orang datang gitu kan. Sampai dia gembar-gemborin, ngebangga-banggain lah istilahnya. Nah begitu gue bikin yang di Jakarta waktu itu 2014 kalau nggak salah. Yang datang sampai 950 orang saja. Itu berkali-kali lipatnya rekornya dia. Dari 150 ke langsung 950, kaget. Itu kalau kalah kayak Barcelona, kalah 8-2. 8-2 jatuhnya. Tadi pada kaget di headquarter tuh, anjir siapa nih, nih banyak banget nih. Masalahnya gitu. di Indonesia. Itu di Indonesia lagi, siapa nih yang bikin gitu kan. Coba lu samperin lah ke sana, interview gitu. Dia datang ke sini seminggu kurang lebih. Dia pengen napak tilas istilahnya. Lo waktu itu tempatnya di mana aja, siapa aja panitianya, kayak gitu. Gue pengen ketemu. Itu di mana sih yang 950 orang itu? Jadi, nah ini yang bikin unik lagi adalah orang-orang seluruh dunia bikinnya di satu kota, di satu tempat doang. Satu misalnya di Brussels, ya udah tempatnya di sini. Nah, gue di Jakarta, gue nggak mau sama kayak negara lain. Gue bikin di Jakarta, karena gue pikir Jakarta ada 5 region, utara selatan, timur, barat. Gue bikin semuanya acara di 5 region itu. Tapi gue bilang sama panitianya, jangan bilang sama peserta bahwa kita nanti jam 12 kita berhentiin acara, kita cut, kita semua pindah ke Monas. Jadi dari 5 region itu semua lari ke Monas. Dari yang 5 acara itu semua ke Monas? Semua ke Monas. Yang ada waktu langsung ke Monas deh gitu. Jadi di Monas kita bentrok tuh, ketemu semuanya, ngumpul itu. Tawuran? Kurang lebih enggak, foto bareng. Pikiran bogir. Pokoknya depan Monas deh gitu kan. Udah terus, anjir, jadi inget zaman tawuran anjir. Pokoknya kurang lebih 900-an orang. Nah itu dia kaget, makanya dia kirim orang ke sini, nanya-nanya. Udah dari situ udah langsung, nah itu pun momennya dia kasih julukan ke gue Papa Instamate di situ. Pas kita lagi makan, wah lu emang you are the Papa Instamate of Instagram gitu. Bapaknya 2016 tuh ya? 2014. Sorry 2014. Anjas. Itu makanya sampai sekarang. Dan berlanjut Instamit, lu ceritain dulu. Yang buat gua aja sebenarnya nggak mungkin tuh dilakukan. Yang lu bikin banyak. Iya, yang lu bikin di Bromo. Bukan, yang di stadion. Yang di stadion itu 2016. Nah itu yang enggak, itu lu maksudnya gimana ya? Lu sampai punya bayangan gua mau bikin di sini. Iya, gue dari awal Instamit yang 900 orang itu, gue bilang sama anak-anak kan, sama panitia gitu. Gila, seandainya kita bisa bikin Instamit ini mimpi blow on lu tuh. Mimpi blow on gue zaman dulu tuh, 2014. Seandainya gue bisa bikin Instamit di Senayan bro, di GBK. Wah anjing Mas Boy, gokil gitu-gitu doang kan. Udah sepanjang waktu gitu, kita bahkan ada beberapa sponsor yang mau masuk, nyerah gara-gara GBK per 3 jam 160 juta, anjir siapa yang mau bayar ya kan. Udah dari situ gue bener-bener nyerah Mas Aca, udahlah nggak mungkin gue Instamit di situ gitu. Sampai 2016 ada waktunya, waktu itu celahnya adalah GBK mau renovasi Asian Games. Oke. Jadi kayaknya kuncennya itu mengizinkan. Oke deh lo bisa, tapi syaratnya banyak tuh. Lo nggak boleh bawa bendera partai, nggak boleh
ngerusak, wah macem-macem kita iyain deh pokoknya 3 jam waktu itu cuma bayar 6 juta kalau nggak salah. Waduh. Patungan, gue patungan sama anak-anak. Udah masuk situ. 6 juta mah gocap-gocap juga jadi tuh. Ya kan selesai kan. Gue pun waktu itu kasih pilihan ke teman-teman panitia. Oke nih budgetnya sekian nih 6 juta. Gue nggak bisa talangin gitu. Pilihannya cuma 2. Kita cari brand untuk sponsor, cover, ya. atau kita patungan. Akhirnya semua orang teman-teman tuh sawerannya Mas Boy gitu. Ya udah saweran deh tuh. Jalan sendiri nggak pakai sponsor. 2.700 orang Mas Aca. Gila. Wah itu langsung kaget lagi tuh headquarter, anjing lu makin gede aja nih di Jakarta gitu. Sampai dia bikin announcement bahwa peserta paling banyak di dunia itu masih Jakarta. Sampai sekarang belum ada yang ngelewati. 2.700. Kurang lebih 2.700 orang di Jakarta. Wah itu gue yang nangis, gue bener-bener di GBK tuh anjing gitu, dikabarin malam-malam kan, masuk Twitter, masuk Instagram apa, masuk berita sana sini kan waktu itu. Dengan peserta paling banyak tuh gokil. Masuk 86 nggak lo? Agak lah. Enggak ya? Jangan sampai lah. Gile. Kirain ini kan macet atau bagaimana? Iya benar juga. Ya. Enggak, tapi waktu itu karena di GBK dan kita ya cukup teratur lah. Gue bikin dress code. Misalnya yang mau ikutan bajunya putih ya. Gitu. Iya. Panitia gue bedain. Panitia bajunya hitam, panitia inti, panitia yang lapangan bajunya merah. Jadi lo ketahuan kan kalau baju putih ini peserta nih gitu. Kalau ada yang rese oh ini peserta, oh ini panitia kayak gitu-gitu. Oh gitu. Wow. Akhirnya sampai sekarang Mas Aca. 2017 ya? 2016. 2016. Waduh. Mantap nggak tuh? Akhirnya dari 2016, ibaratnya lo bener-bener resmi lah ya, resmi menjadi ibaratnya duta Instagram nih katakanlah Ya, gitu. kurang lebih seperti itu. Dan lo akhirnya bukan mengunjungi ya. Lu berangkat ke beberapa daerah atau negara lain. Courtesy of Instagram lah ibaratnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Karena gue bikin ini summit. Nah gue ada satu lagi mimpi blow on gue Mas Aca dulu. Gue berpikir gini. Bisa nggak ya Instagramers tour keliling Indonesia? Karena kita taunya tour kayak lo misalnya band tour udah wajar gitu. Stand up comedy wajar. Pemain film wajar. Tapi kalau Instagramer apa yang bisa dilakukan gitu loh. Akhirnya 2019 kejadian gue tour 13 kota itu. Lu nggak ngajak gue sih? Loh, coba menurut lu apa? Coba lu tanya nih. Ngapa lu nggak ngajak gua? 2021 gua ajak lu. Bener ya? Lu denger lu semua, salah lu. Tuh, denger nih saksinya amin. Kan seru, amin dulu bro. Amin. Kan seru ya, Insta amin. Ya Allah, habis itu manggung. Wah, kelar. Iya bener. Oh siap, 2021 ya? Insya Allah. Bismillah. Amin. Kita mah amin aja kan? Ya amin aja betul. Yang baik mah iya amin. Jatuhnya mimpi blow on aja dulu ya kan. Kan semua tuh berawal dari mimpi. Betul. Kalau lu nggak punya mimpi, gimana lu mau hidup? Ibaratnya. Gue selalu bilang sama teman-teman gitu, kalau punya mimpi, ya mimpi blow on, diucap aja atau ditulis gitu. Karena someday kita nggak tahu kapan itu bisa kejadian. Itu dia, bener. Akhirnya lu ibaratnya itu lu bilang lu ke kemana-mana, lu kan bukan karena Instagram ya. Yang berhubungan dengan Instagram akhirnya lu ke negara mana aja? Yang berhubungan dengan Instagram lah. Dulu pertama kali ke Qatar. Qatar tuh ya Qatar, Singapura. Gue pernah ke Qatar transit doang. Di Doha ya. Iya. Itu bandaranya keren banget ya. Gede banget itu. Gue kayak orang bingung. Iya itu gue Qatar, Singapura itu urusan Instagram pokoknya. Kalau Singapura gue waktu itu memang setahun sekali diundang ke sana sama Facebook Singapura untuk. Lah kok Facebook? Ya maksudnya kan Instagram kan under Facebook kan. Jadi yang undang mereka, tapi gue di kantor Instagram. Ketemu Mark Zuckerberg? Enggak. Kirain. Kalau ketemu salam ya. Ya. Kenal juga kagak gue aja. Pokoknya ya itu pernah ke Qatar, Singapura, Turki, Thailand. Ada lagi Jepang, hampir juga di kantor mereka. Terus ada kemarin ya pokoknya gue menganggap trip gue ke luar negeri dan apapun yang gue kerjakan selama di Instagram itu gue selalu mikir itu gara-gara Instagram. Karena gue punya hashtag gara-gara Instagram. Nah itu gue udah mau ngomong. Nah, itu dia. Gue dulu bikin hashtag gara-gara Instagram tuh kayak cuma buat gue doang Mas Aca. Gue punya cerita ini. Tapi ternyata berjalannya waktu. Ada orang yang punya pengalaman orang-orang lain juga. pun banyak kayak gitu. Bahkan ada yang menikah gara-gara Instagram udah banyak sekarang kan. Nah itu gue pikir. Kanada lu pernah juga ya? Kanada belum. Oh belum. Kalau US, Kanada, pokoknya benua Amerika masih belum. Terakhir kemarin New Zealand. Lu ke New Zealand ngapain lu? Lihat biri-biri. Lihat biri-biri. Gue enggak, orang suka tiba-tiba kan gue jadi orang kan wah gue pengen banget ke New Zealand, gue pengen lihat lembah, gue pengen lihat. Kalau gue anti alam banget orangnya.
Gue Nggak sebenarnya bisa, awal-awal mikirnya waktu ke New Zealand tuh, wah gue pengen lihat biri-biri yang ribuan Iya, biri-biri gitu kan. Hari Pokoknya pertama itu hari syuting apa film apa tuh? Lord of the Rings. Lord of the Iya, Rings bener juga, kan? benar, Iya, gue benar. kebayang, aduh ke alam gue males banget, gue bilang. bukit-bukitnya kan bagus Iya. gitu kan. Nah gue hari pertama kedua ngeliat biri-biri, ribuan biri-biri tuh seneng banget Mas Aca. Iya. Hari ketiga sampai pulang enek. Yalah, kambing lagi, kanan kiri kambing gitu. Oh, Aduh, gitu. udah rindu mall, tau nggak lo, rindu ke mall. Mana mallnya sih Udah nih, rindu suara anjir. knalpot, suara klakson. Din. Gila di sana tuh sepanjang jalan biri-biri bener. udah. Biri-biri. Banyak banget. Lu makan apaan di sana? Makan macam-macam. Tapi itu Nah dulu deh, ini kan negara yang nggak umum nih, kita ngomongin iya. negara yang menghabiskan waktu di sana nih. Iya. Lu ke Qatar, lu ke New Zealand, negara yang Turki katakanlah. Turki oke, gue bayang lah makan Turki. Tapi kalau di Qatar lu makan apaan? Sama di New Zealand? gue pernah Qatar yang seaneh-anehnya itu kambing guling. Palenya masih kambing. Tapi badannya udah tinggal iris. Tapi palanya masih kambing, dikalungin, ada kayak ininya. Dikalungin. Iya maksudnya ada kayak kalung emasnya gitu loh, kayak seriusan? kerajaan gitu loh. Iya. Beneran, tapi palanya masih muka kambing gimana sih Mas Aja? Kalau kita kan Aduh. kambing guling udah hancur Iya, iya. ya, udah palanya udah nggak ada. Ini palanya masih kambing kayak kambing senyum Nah, gimana sih? itu Lu? New Zealand? New Zealand itu makan biri-biri juga, terus jadi kayak ribs sapi gitu, gede, tapi makannya rame-rame gitu. Karena gue waktu itu datang ke peternakan kan, jadi di peternakan tuh dia bikin susunya, kulit apa, sampai daging-dagingnya. Jadi ada kayak butcher house gitu, slaughter house gitu. Nah itu kita makan daging-daging ribs yang gede-gede gitu. Waduh. Makannya gila semua di Itu New Zealand. kalau kayak pesta, gue jadi kebayang pesta Galia tuh, Asterix. Nah iya, Obelix. Asterix kayak gitu modelannya. Soalnya daging kayak pasti gitu. kan kalau si Iga itu panjang tuh. Gini banget, Iya, gini makanya. banget memang. Dan kita kayak ngirisinnya gitu, set gitu. Makan kayak gitu. Tapi kalau di New Zealand tuh enak bumbunya. Kalau Qatar tuh agak amis, kayaknya benar-benar daging dibakar doang. Nggak pakai apa-apa Nggak gitu. pakai apa-apaan. Bedanya di situ doang. Tapi modelannya ya gitu juga, gede-gede gitu, kayak megah gitu loh. Iya ya, grand ya. Oh, Keren. gitu. Mantap. Lu harus ya kalau Ya amin, gue mah amin aja. Amin terus. aja, bener. Amin, doain gue aja. Sama, gue mau nanya lagi pertanyaan yang gue selama ini mau tanya. Tadi lu pergi ke beberapa negara ya. Oke, Indonesia juga lu pergi mana-mana. Iya. Pasti lu naik bisnis kelas. Some, Iya aja, some flight iya. business class, benar. Gue mau tanya, makanan apa yang paling enak lo dapat di bisnis kelas? Di business class itu ada gue lupa namanya, Tapi tapi lu sebutin aja makanannya apa? ikan salmon Hah? mateng, Hah? terus ada kayak tenderloin atau sirloin gitu Hah? digabung. Bohong lu? Iya, jadi satu plate tapi gabungan salmon sama daging merah. Saat apa tuh? Qatar. Wah, gue Bisnis Qatar yang ekonomi. Duduknya di bawah lagi, gue nggak di bangku. Paling murah sedikit. Udah gitu minumnya champagne. Lanjut. Udah paketan gitu. Nah, itu si salmon nih. Set, iya kan? Kecil tapi masanya kecil. Tapi ada sirloinnya. Tapi ada sirloinnya. Terus kayak di saus jamur, Diguyur. saus jamur gitu. Waduh. Itu enak banget sih. Itu kan udah ditawarin tuh kalau Dan bisnis lu kalau kelas. di business class, Yang tidur kan? iya sampai tiduran banget. Dan lu di business class, waktu gua di Qatar itu karena gua waktu itu statusnya udah business class VVIP. Tamu negara lah itu Iya kan udah ya. bukan VIP tapi VVIP. Dijemput lu? Iya, gua bahkan begitu landing pintu kebuka nih, pintu kapal, pintu pesawat, ada yang nungguin. Arab? Boy lagi, iya cewek, Anjay, cakep. Boy seriusan lagi. lu? Iya, bukan nggak masuk Garbaratam, pintu baru kebuka udah ada orang, boy lagi gitu. Di tangga itu? Di pintu malah bukan di tangga Anjas. lagi. Karena kan gua buka pintu Garbarata kan, langsung ke bandara. Biasanya kan Boy dijemput udah, di sana boy kan. lagi. Nah gitu kan, ini depan pintu kebuka. Gue duluan tuh Salaman selamatin. lu deh sama lu deh. Top lu. Dan enaknya bisnis ke waktu di Qatar itu karena gue VVIP, jadi Itu tamu kerajaan dong ya hitungannya. kurang lebih seperti Iya. itu. Dan itu bebas, nggak diwaktuin. Jadi misalnya lo habis makan nih enak, gue mau nambah lagi, dikasih. Minum terus. Dan serunya kalau bisnisnya, gue baru tahu kalau mereka pramugara atau pramugarinya nanya ke lu, Iya dong. dia jongkok. Hah? Kalau lo kan misalnya di pesawat kan orangnya kan gini kan, mau apa pak gitu. Ini jongkok. Dia jongkok gini, Ah seriusan? bapak mau apa gitu. Anjing ya. Waduh. Dan gue baru tahu kan, gue namanya orang Apalagi first orang class ya? yang di rumah mandinya Kalau pakai first class, gayung ya kalau kan. kan bisnis kelas jongkok. First class tidur kali nanya ya. Mau apa pak? WhatsApp by WhatsApp, Mbak saya mau sate ayam ada. Saking first class-nya. Wah anjas. Kaget gue Mas Lu Aja. dijemput nih VIP, kan di pintu tuh boy lagi. Iya. Langsung mau mobil. Langsung masuk Garbarata. Nggak pakai custom.
Enggak, pakai. Dan Oh, dianterin, customnya beda. Oh, Dianterin, jalur khusus. keluar itu udah langsung ada mobil golf. Nggak jalan kaki gue ke dalam. Naik mobil golf, terus baru tutur bandara Doha. Makanya gue bilang gede banget. Gede banget emang. Gue naik ke hotel atasnya. Di atas bandara tuh kalau lu notice ada satu atap gitu ada airnya kan. Itu, Ya, benar, itu iya, benar. kolam renang hotel Hotel. VVIP. Anjas. Jadi lu kalau berenang ngeliat ke bawah tuh bandara. Besok lo bilang gue panggil dulu. Tapi gue nggak nginep di hotel bandara, cuman kayak tur gitu mobil doang. apaan? Lu keluar kan naik mobil apa golf car tuh. Lu naik mobil kan? Nggak mungkin naik Oh dari situ udah langsung Limo kayak apa-apa ini, nih? enggak kan mobil bak lagi, rame-rame, mobil bak lagi naik. kayak mobil travel gitu, bis Oh, gede, iya, bis iya. sedang lah Minivan gitu ya? Minivan. Oh gitu, sampai di hotel. Sampai di hotel. Bintang enak tuh pasti bintang 5. Hotel gue yang Namanya apa? Yang lu inget, bintang 5 Onyx apa gitu. Jadi lantai penthouse-nya tuh kalau nggak Pokoknya salah lu ya. buka lift langsung kamar lu kan? Iya. Nah, itu Lantai dia. 20 apa 22, 23 gitu Gitu. buka lift. Langsung kamar. Jadi gue langsung dibilang kamar lu bukan bisa kan kamar 201 gitu-gitu. Ini kagak. kamarmu di lantai 18 gitu. Udah itu doang Terus gue soalnya. nanya nomor berapa nih kamar? Kata Udah, pokoknya lantai yang lu tanya 18. pasti gini, norak lu. Begitu buka Pasti anjing gini, langsung baru ya? kasur Aduh, aja. baru ya? Gue tuh yang anjir, lemes gitu mikir gila. Tos dulu dah, asli. Wah gila, gue dengerin seneng banget. Gitu gue pas masuk kamar kampung banget Mas Itu Aca. buah lengkap tuh, gue tahu banget tuh. Buah ada kue happy birthday aja kue ulang Iya. tahun lengkap Iya. full nggak slice di dalam Anjay. kamar. Itu buah tuh makanan raja-rajanya ada Iya, tuh udah gitu gue anggur. mandi kan ada bathtub gitu kan, ada bathtub terus ada cermin gitu, ada jamnya kecil gitu, berendam terus pencet-pencet, tuh cermin berubah jadi TV. Jadi gue di dalam TV nyala bola nih, gue klik bola yang di dalam keluarnya di depan bathtub lu bayangin. Waduh. Gue yang, ya Itu Allah. tuh gara-gara Instagram. Padahal di rumah masih pakai gayung gue mandinya waktu itu, gile nggak lu? Itu dia, udah gara-gara Gue Instagram. sampai yang anjir nih hidup gue berubah sekian persen tuh ya itu gara-gara Instagram. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seru banget. Lu mimpi apaan lu? Wow, mimpi blow on. Jadi tadi omongan jalan-jalan ke New Zealand, Qatar. Jepang, Qatar, Singapura dan lain-lain, itu yang ibaratnya kalau di bola tuh kalau penonton udah tweet udah mengakhiri Iya. hari ini. Tapi gue pengen ketemu lagi. Gue pengen berbagi mimpi blow on sama Oh lu iya, lagi, Mas harus. Boy. Itu kita belum bahas tuh mimpi blow Iya, on. gue pengen ketemu lagi. Sama bahas bola Mas Aca. Nah, Udah paling bener itu tuh. dia, bener. Pokoknya untuk ngobrolnya hari ini terima kasih banyak Mas Boy lagi. Salam suap santap selalu. Aswap.